Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita berikan, itulah apa yang akan kita dapat. Saya memberikan salam dengan nada yang rendah, dengan nada yang tidak semangat, maka yang saya dapat adalah jawaban salam yang juga tidak semangat. Itu deh. Sekarang bagaimana kalau saya rubah? Saya pengen lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itulah hukum di dunia dan juga berlaku bagi Allah. Selangkah kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menuju kita. Berlari kita menuju Allah, Allah akan cepat kilat menuju kita. Dan hari ini kita kumpul dalam rangka ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Boleh saya minta tolong teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Ketika saya tanya apa kabar, jawab dengan dua kata. Alhamdulillah, barokah. Gampang kan? Tapi saya juga pengen ada gerakan. Gerakannya begini. Alhamdulillah, pegang dadanya, hatinya, kemudian barokah, dua tangan di atas. Kenapa perlu gerakan? Mohon maaf. Ayo, taruh di grup mana? Kata Dulu. mengajarkan hati. Di yang mana? Gerakan membentuk kebiasaan. Dua ini dipadukan akan menjadi sesuatu yang indah. Sepakat ya? Oke, sekarang kita coba. Apa kabarnya? Pakai energi yang kuat. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Tepuk tangannya ikhlas semuanya. Alhamdulillah. Segmen pertama kita akan bicara tentang ruang yang dibangun. Boleh saya jelaskan sedikit makna ruang yang dibangun? Kita ini sedang berada di mana ya Bapak Ibu? GCC. Ini gedung ada ruangnya. Ini dibangun tidak? Ada batu di sini, ada pasir di sini, ada besi di sini, ada paku di sini, ada kerikil di sini. Pertanyaan saya, batunya mana? Kelihatan nggak Bang? Nggak kelihatan ya? Pasir kelihatan nggak Bang? Besi kelihatan? Besinya ada. Ini adalah harmoni. Ya, ruang dengan berbagai macam atribut dan modal sumber daya yang ada. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kita itu dengan keanekaragaman. Ada anak-anak pang. Mana suara anak pang? Suaranya yang keras. Di sini juga ada teman-teman dari yayasan mana ini? Penyuluh agama. Mana dari penyuluh agama? Kemudian ada dari ibu-ibu metal alias majelis taklim. Ini anak bang, lawannya emak-emak metal ya. Mana emak-emak majelis taklim? Tepuk tangan semuanya yang ikhlas. Sahabatku sekalian, ruang yang dibangun ini akan ada kalau ada yang membangunnya dalam sebuah harmoni. Dan hari ini kita akan menampilkan orang-orang yang dengan ikhlas mendedikasikan diri untuk apa? Membangun ruang. Siapa yang dibangun? Kita semua. Dan diantaranya adalah teman-teman kita yang berada di sini. Ini anak-anak bangun. Nah, saya akan memperkenalkan, mengajak salah seorang penyuluh yang berdedikasi untuk apa? Untuk membina kawan-kawan yang ada di sini, anak-anak bang. Siapakah beliau? Kita lihat profil beliau yang satu ini. Silakan.
Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Mohon mic-nya Pak. Oh itu dia. Jadi kita enak duduk di sini kali ya. Jadi sama kayak ngobrol-ngobrol di jalan gitu bang. Betul nggak? Ustaz, apa kurang naik sini Ustaz? Nah. Bapak Ibu sekalian, saya ketemu beliau ini. Waktu itu beliau membuat tulisan, ya membantu Opik Tomboati membuat tulisan kemudian diserahkan ke saya. Dan mungkin sahabat tahu semua. Pertama kali saya ketemu Opik itu Doa Koris sebagai produser. Gondrong, kurus, jangkis. Kalau ke kantor tuh pakai jeans yang pasti dengkulnya sobek, bolong. Jadi kalau dia mau sholat, dia pakai tutup dulu pakai bandana namanya. Dia sholat. Pertama kali saya tawarin nyanyi, Opik nolak. Gitu Ustaz. Saya bilang, wah, gue kurang satu materi nih, lo mau ikutan gak? Apaan? Kompilasi nasyid. Wah, anak rap ditawarin nasyid. Apa kata Opik? Iya lo, gue rocker ditawarin nasyid gitu ya. Tapi akhirnya dia mau juga. Kebetulan dia kemudian nanya, ya udah gue mau deh. Lagu apa? Nah disitulah saya belajar dari mana? Belajar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Belajar bahwa Indonesia memiliki kearifan lokal, termasuk lagu itu. Saya kasih contoh lagu yang punya Cak Nun, Tomboati. Jadilah itu lagu masterpiece Opik Tomboati. Dan mereka, Opik awalnya sama dengan teman-teman yang ada di sini, juga berasal dari jalanan, betul gak? Ya, tepuk tangan buat teman-teman bang yang ada di depan saya. Ustaz, itu mengenai Opik tadi. ya, Justru Opik menulis lebih dari 3.000 judul lagu justru saat depan Orion di jalanan. Tidak mau bangun terus. Jadi jalanan itu adalah tempat yang sebentar suara beliau kedengeran nggak? ada. Ah, ya. Silakan. Jadi Opik Tomboati menciptakan lebih dari 3.000 judul lagu justru saat di depan Orion di tepi jalan sambil ngamen justru. Jadi artinya jalanan adalah ruang yang sangat inspiratif berkarya. Masya Allah, luar biasa. Kalau saya mengibaratkan anak-anak pang itu, kalau ruang itu ibarat batu cadas, betul nggak? Batu cadas ditempa oleh kehidupan Jakarta, dibanting dan segala macam, mereka tetap kuat, gitu saja. Nah, sejak kapan Ustaz ya berkecimpung main bersama dengan teman-teman anak-anak pang? Sejak 2017 awalnya sambil ngopi-ngopi aja. Nah, mereka ngopi di perempatan, saya kenalkan diri waktu saya masih ngajar UIN ya. Kenalkan diri. Bertahun ada yang pengen belajar sholat, belajar zikir. Terus saya traktir dulu makan mereka. Karena cari tempat makan buat mereka aja akan susah. Karena anak pang, anak jalanan itu kadang mukanya itu muka salah paham. Itu maksudnya gimana? Muka salah paham itu mereka diam saja karena dia bertato. Kalau dia ada di jalan itu ada kasus tertentu pasti dia dulu yang ditarik. Oh, itu muka salah paham. Apalagi banyak batik kan. Stigma ya, masyarakat punya stigma yang negatif ini. Tapi kelihatan mental teman-teman udah kuat semuanya. Betul nggak? Terus gimana ya? Jadi habis itu ternyata salah dalam pandangan kita bahwa mereka itu jauh dari Tuhan, itu salah. Kalau jauh dari norma agama, jauh dari norma masyarakat mungkin, tapi kalau dianggap sebagai jauh dari Tuhan itu salah. Tauhid kita bisa salah, karena ini aqrabul lakum min hablil warid. Bayangkan tadi, saya dari Ciputat bawa anak-anak pakai bis. Saya berdoa, ya Allah lancarkan Jakarta. Kalau anak pang berharap agar macet Jakarta, sebab dia bisa ngamen gitu. Doanya tabrakan dong kalau gitu ya. Jadi Jakarta macet boleh jadi karena doa mereka. Jadi saat mulai datang sebagai sahabat, saya datang sebagai sahabat mereka. Itu terbuka. Makanya tadi pas banget waktu Pak Direktur itu menyampaikan puisi, saya teringat film India Kuch Kuch Hota Hai, Sarul Khan itu ditanya, what's love?
apa itu cinta? Jawabannya Pierre Dostier. Kalau dalam bahasa Indramayinya, love is friendship. Jadi cinta adalah persahabatan. Nah, Kanjeng Nabi Rasulullah itu tidak memanggil Sayyidina Umar, Utsman, Ali dengan sebutan Talib atau Tilmin, tapi Sahih. Maka persahabatan adalah cara mendekat. Setelah jadi sahabat, kita berbagi cerita, berbagi pekerjaan, berbagi peluang, berbagi ilmu, dari situ tercipta. Ya. Nah, bagaimana Ustadz memulai gitu ya, masuk ke teman-teman anak-anak pang ini? Kan ya bagaimana beliau melihat pertama kali Ustadz dengan tampilan jenggotnya gitu seperti wah, ini? saya gaul bro. Oh, jangan-jangan punya tato juga nih dia. Jadi saya Gimana, suka gimana? musik, saya suka musik. Ya betul. Kemudian ya biasa nongkrong ngopi. Ya. Jadi tidak menggunakan ilmu kedikdayaan tingkat tinggi sebagai mendekati mereka itu. Ngopi. Saya bahkan kalau anak pesantren biasa, bukan hanya ngopi berlima, bisa ber-15, kita pakai ember atau pakai gayung ngopi. Ya, ya, Ilmu ngopi saja itu kan sebetulnya cara untuk mendekat. Saya menghapus bekas bibirnya di gelas itu dengan bibirku. Wah, luar biasa. Tepuk tangan romantis banget ini. Itu persahabatan yang Persahabatan, hakiki ya. betul. Jadi memang harus dimulai sesuatu itu berangkat dari hati kalau begitu. Lalu saya sebetulnya memerankan 3 peran. Saya hadir sebagai sahabat bagi mereka, saya hadir sebagai bapak, dan saya hadir sebagai guru bagi mereka. Sebagai bapak, siapa-siapa anak panah jalanan yang pernah mengaji atau pernah ngopi bareng sama kita, ketika terjadi persoalan kriminal, persoalan yang berkaitan dengan misalnya Satpol PP dan sebagainya, maka tim kita membuat advokasi membantu mereka. Karena sebagai bapak, baik atau buruk, benar atau salah, mereka harus dibela. Dari sini saya mendapat trust dari mereka. Jadi kita punya advokasi. Ya. Nah, terkait barangkali gimana masyarakat menilai selama ini ya keberadaan teman-teman PAN dengan stigmanya, apakah itu berpengaruh terhadap proses pembinaan yang dilakukan selama ini? Alhamdulillah, jadi begini, biar kita kan ini alumni UI, jadi saya harus di akademik nih. Bagi jenis saya anak Tesla ya. Jadi begini, saya membuat 3 model pemberdayaan. Satu, saya membuat street base. Jadi saya hadir di tengah-tengah mereka berhimpun, mereka bekerja ngamen, mungkin street base beberapa titik di Jabodetabek. Kadang saya di tengah, di Tebet, di Landia, di Bintaro, Central Base yang sekarang sudah menjadi pondok pesantren Masjid Mergon. Lalu saya membangun community base dari jamaah Facebooknya, jamaah Instagramnya, jamaah YouTube-nya, menjadi kawan-kawan yang online membantu saya melakukan pemberdayaan. Saya menjaring relawan-relawan untuk membantu. Penyuluh agama dari Tangsel juga ikut bantu. Kawan-kawan mahasiswa dari UI, dari Budi Luhur, dari UI ikut bantu dalam berbagai program, sehingga mereka hadir sebagai kawan dan membantu dalam proses. Jadi community base inilah sebetulnya masyarakat yang dibangun, yang peduli terhadap mereka dan menjadi contoh. Jadi 3 hal ini bisa lakukan. Masya Allah. Baik, ini akan masih banyak yang kita gali ya. Kita belum lagi nanya nih tantangannya, barangkali kesulitannya gimana, kemudian menghadapi ya teman-teman gitu ya. Tapi saya yakin memang begini ya Ustaz ya, orang itu harus melakukan dengan totalitas dan tulus, benar ya. Sama saya kenal sama almarhum Uj 11 tahun Pak. Ya 11 tahun beliau itu dibilang Ustaz gaul atau betul Ustaz gaul. Jadi ada Ustaz yang pengen gaul, ada yang udah gaul atau udah selesai gaulnya. Almarhum Uj udah selesai dengan urusan dunianya, pergaulannya, nggak usah dia bilang gaul. Gaul itu bukan dia ngomong, tapi orang yang bilang, memberikan, menisbatkan dia itu sebagai Ustaz gaul. Bukan Ustaz pengen sosok dianggap gaul, betul nggak? Sama, kalau beliau cuma sekedar datang basa-basi, hati nggak akan pernah bohong. Mana orang yang mau bergaul secara utuh atau cuma kepengen apa coba memanfaatkan teman-teman